Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi takarrama 'alal 'alamin bi ni'matihi wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil mab'uts bi rahmatihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa khullatihi wa ba'du. Fa Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فكيف حالكن أيتها الأخوات المجتهدات؟ Masya Allah, sekarang kita baru pertama kalinya ya belajar online di pelajaran Nahwu. Sudah berharap antuna menyimak materi dengan baik. Yang biasanya sudah ngisi setelah jam istirahat ya. Lagi ngantuk-ngantuknya. Naam, insyaallah fi hadzal liqa nastamir dirasatana. Wabil amsi akhadna mada al-ikhtisas, sahih? Kemarin kita sudah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas al-ikhtisas. Al-ikhtisas itu salah satu dari jenis maf'ul bihi, sahih? Kita sudah membahas mansubatul asma. Sekarang kita berada di pembahasan mansubatil asma. Fi hadzal mustawa maudu'una khos fi bab mansubatil asma. Pembahasan kita untuk semester kali ini itu khusus pada mansubatul asma. Mansubatul asma maksudnya itu isim-isim yang mansub, yang fathah. Isim-isim yang fathah. Berarti semua pembahasan kita pada mustawa ini itu yang berharokat fathah, yang berharokat fathah. Di antaranya itu maf'ul bihi. Mansubatul asma di antaranya maf'ul bihi, maf'ul mutlaq, atau maf'ul lahu, atau maf'ul fihi, atau maf'ul ma'ahu ila akhiri al-mawdu', bahwa at-tamyiz. Sekarang kita berada di sini, maf'ul bihi. Kemarin kita sudah membahas al-ikhtisas. Dan sekarang kita akan membahas jenis kedua dari maf'ul bihi, bahwa madza? Al-ighra' wat tahdzir. Ini jenis dari maf'ul bihi, salah satu bagian dari maf'ul bihi ya. Salah satu bagian dari maf'ul bihi. Kemarin kita sudah mengambil al-ikhtisas. Naam. Wa ma huwa al-ighra' wat tahdhir? Na'khudh al-ighra'. Linu'arrif ma huwa al-ighra'. Al-ighra' huwa madza? Hathul mukhatab ala amrin mahmudin liyalzimahu. Maksud dari al-ighra' itu sendiri apa? Hathul mukhatab ala amrin mahmudin, itu kita menyarankan si pembicara, kita menyarankan mukhatab, orang yang kita ajak bicara itu agar melakukan sesuatu atau suatu perkara yang dipuji, yang terpuji. Kita menyarankan agar seseorang itu melakukan suatu perkara yang terpuji, agar dia itu tetap melakukan hal tersebut. Kita memotivasi seseorang agar melakukan suatu perkara yang baik ya. Misal sebelum kita mengambil contohnya sudah jelaskan terlebih dahulu mukawwinatul ighra'. Di antara komponen-komponen ighra' gitu ada namanya mughri, al-mughri. Al-mughri maksudnya di sini yaitu apa? Al-mutakallim. Di dalam al-ighra' itu, di dalam uslub ighra' ada namanya al-mughri, yaitu seorang mutakallim.
dia yang menyarankan seseorang tersebut agar melakukan perkara itu, ya. Terus yang kedua, ada namanya al-mughra, yaitu al-mukhatab, orang yang disarankan agar melakukan hal tersebut, ya. Sedangkan al-mughra bihi itu al-amrul ladzi hussal mukhatab ala fi'lihi, yaitu suatu perkara yang mana perkara tersebut yang disarankan agar tetap dilakukan. Nah, di dalam uslub ighra itu ada 3 komponen. Ada namanya al-mughri, ada namanya al-mughra. Yang al-mughri misal ustazah. Al-mughra antunna, yang ustazah perintah agar melakukan perkara tersebut. Sedangkan al-mughra bihi, ustazah memerintahkan kalian agar melakukan hal tersebut. Rajin. Rajin di sini al-mughra bihi, yang ustazah perintahkan untuk tetap dilakukan. Nah, misalnya untuk lebih jelasnya, ya. Al-misal al-ijtihada fid dirasati. Al-ijtihada fid dirasati au as-sabra 'inda syiddah. Al-ijtihada fid dirasati, bersungguh-sungguhlah fid dirasah, dalam belajar. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Yang mana siapa al-mughri? Ustazah. Al-mughra siapa? Antunna. Nah, sedangkan al-mughra bihi yang mana? Al-ijtihada. Al-ijtihada fid dirasati. Nah, ustazah memerintahkan antunna agar bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, ini al-mughra bihi. Baik. Sedangkan yang kedua, contoh yang kedua, as-sabru 'inda syiddah, bersabarlah ketika menghadapi kesulitan. As-sabru 'inda syiddah, as-sabru 'inda dirasah, as-sabru 'inda talabil ilmi. Bersabarlah dalam menuntut ilmu. Al-mughrinya siapa? Ustazah. Al-mughra antunna, karena antunna yang ustazah ajak bicara, lawan bicaranya ustazah. Sedangkan al-mughra bihi yang mana? As-sabru 'inda syiddah. Ya? As-sabru, as-sabru. Nah, itu bersabarlah. Nah, kita lanjut. Suwarul ighra. Ini kita masih di bab ighra, ya, bukan di at-tahdzir, masih di al-ighra. At-tahdzir menyusul. Macam-macam ighra. Nah, ternyata ighra itu ada macamnya. Yang pertama, ada namanya al-ifrad. Nah, ada ighra itu bentuknya atau macamnya itu ifrad, mufrad. Apa maksudnya ifrad? Yaitu an yuzkar al-mughra bihi mufradan wa laisa mukarraran. Al-ifrad itu al-mughra bihi-nya itu disebutkan hanya sekali, enggak berulang, hanya sekali disebutkan. Al-mughra bihi, sesuatu yang diperintahkan itu disebutkan hanya sekali saja, tanpa adanya pengulangan. Al-ifrad, mufrad, ya. Misal, al-misal as-sidqu fil qawli. Qawluna as-sidqu fil qawli. Au ilzami as-sidqu fil qawli. Nah, misalnya, misal dari suarul ighra al-ifrad. As-sidqu fil qawli. Jujurlah dalam berkata. Nah, di sini al-mughra bihi yang mana? As-sidqu, ya. As-sidqu, al-mughra bihi as-sidqu. Lafaz as-sidqu di sini disebutkan hanya sekali tanpa adanya pengulangan, ya. As-sidqu fil qawli. Atau kita boleh mengatakan ilzami as-sidqu fil qawli. Di sini fiilnya tampak, ya. Disebutkan fiilnya. Ilzami as-sidqu fil qawli. Nah, tetaplah berjujur dalam
tetaplah jujur dalam berkata. Nah, ini perintah ya. Nah, di sini pada macam yang pertama atau al-ifrad, hadzful fi'li jawazan. Nah, fi'ilnya boleh dihapus, boleh ditampakkan. Boleh diucapkan, boleh tidak diucapkan. Fi'ilnya itu ilzami di sini ya. Al-ighra fi'ilnya ilzami, karena kita memerintahkan seseorang tersebut agar melakukan suatu perkara yang terpuji. Maka kita mengatakan ilzami, tetaplah, konsistenlah, seperti itu ya. Nah, di sini pada macam al-ifrad, pada bentuk ighra yang ifrad, nah, fi'ilnya boleh dihapus, boleh disebutkan. Dihapus misalnya as-sidqu fil qawli. Kita cukup mengatakan as-sidqu fil qawli tanpa menampakkan, tanpa menyebutkan fi'il. Nah, kita boleh mengatakan juga ilzami as-sidqu fil qawli. Ada dua cara macam pengucapan di bentuk ighra al-ifrad. Nah, kita boleh mengatakan as-sidqu fil qawli, atau kita juga boleh mengatakan ilzami as-sidqu fil qawli. Nah, jujurlah dalam berkata, atau konsistenlah, atau tetaplah berusahalah jujur dalam berkata. Seperti itu ya. Nah, di sini ada dua macam pengucapan pada ighra, pada bentuk ighra al-ifrad. Hadzful fi'li jawazan, menghapus fi'ilnya itu boleh di sini. Berarti ditampakkan boleh, dihapus juga boleh ya. Nah, nastamir min suaril ighra. Ada juga namanya at-tikror. Nah, di sini macam atau bentuk ighra yang kedua itu at-tikror atau at-takror. Nah, maksudnya apa? An yuzkar al-mughra bihi mukarraran. Nah, di sini mughra bihi-nya disebutkan berulang ya. Nah, sesuatu yang diperintahkan itu disebutkan berulang. Tadi ifrad, tanpa ada pengulangan. Kalau yang ifrad namanya mufrad ya, sekali gitu aja. Nah, kalau takror itu adanya pengulangan. Misal al-birra bil walidain. Itu berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, kita tidak boleh menampakkan di sini, kita tidak boleh menampakkan fi'il. Hadzful fi'li wujuban, wajib kita menghapuskan fi'il di sini ya. Tadi yang pertama kita boleh menyebutkan fi'il, boleh juga tidak menyebutkan. Kayak as-sidqu fil qawli, tidak disebutkan fi'ilnya di sana. Atau ilzami as-sidqu fil qawli, kita boleh menggunakan atau melafazkan dua uslub tersebut. Tapi kalau di at-takror hanya boleh mengucapkan yang ini, al-birra bil walidain. Kita tidak boleh mengatakan ilzami al-birra bil walidain, ilzamil birra al-birra bil walidain. Enggak boleh kita mengatakan ilzami al-birra bil walidain ya. Hanya boleh kita mengucapkan ini, al-birra bil walidain. Hadzful fi'li wujuban. Di sini fi'ilnya dihapuskan. Apa fi'ilnya? Ilzam. Nah, takdiruhu ilzam. Tidak boleh ditampakkan ya. Nah, di sini di macam al-ighra yang at-takror, tidak boleh menampakkan fi'ilnya ya. An yuzkar al-mughra bihi mukarraran. Naam. Nastamir. Ada bentuk al-ighra al-atfu. Nah, al-atfu dari namanya kita tahu, al-atfu berarti adanya huruf atf ya. Adanya huruf atf. Apa maksudnya? An yuzkar al-mughra bihi ma'tufan 'ala al-mughra bihil akhar. Yaitu al-mughra bihi-nya disebutkan dengan adanya atof
setelah al-mughrabihi yang lainnya. Berarti di sana ada 2 al-mughrabihi. Nah, al-mughrabihi yang kedua itu diatofkan dengan al-mughrabihi yang pertama. Nah, ada dua lafaz mughrabihi yang berbeda. Nah, yang kedua, al-mughrabihi yang keduanya itu diatofkan dengan al-mughrabihi yang pertama. Nah, misalnya al-jidda was-sabra fi talabil ilmi. Nah, di sini al-mughrabihi yang mana? Al-jidda, begitu juga dengan as-sabra. Nah, as-sabra ini al-mughrabihi yang kedua, diatofkan dengan al-mughrabihi yang pertama, al-jidda. Ya. Nah, huruf ataf al-wawu. Kita hanya boleh menggunakan atf wawu, huruf atf wawu, tanpa huruf atf yang lainnya. Nah, al-jidda was-sabra fi talabil ilmi. Nah, di sini ada 2 al-mughrabihi dengan lafaz yang berbeda. Yang mana kalau al-ifrad hanya diucapkan sekali ya. Kalau yang at-takror dia itu diulangi dengan lafaz yang sama, al-birra, al-birra. Nah, lafaznya sama, sedangkan al-atfu itu lafaznya harus berbeda. Lafaznya harus berbeda sehingga kita meletakkan wawul atfi di antara kedua al-mughrabihi. Nah, di sini hadzful fi'li wujuban. Nah, kita wajib menghapuskan fi'il di macam di al-ighra yang macamnya al-atfu. Sama kayak at-takror. Nah, kita tidak boleh menyebutkan fi'ilnya. Kita tidak boleh mengatakan ilzamil jidda was-sabra fi talabil ilm. Enggak boleh. Nah, kita hanya boleh mengucapkan al-jidda was-sabra fi talabil ilmi. Nah, harokatnya harus fathah ya. Tetap harus fathah karena kita pembahasannya sekarang di maudu'nya apa? Maf'ul bihi. Nah, di sini dia kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Nah, al-jidda was-sabra. Fi'ilnya kita hapus wujuban. Ya, wajib menghapus fi'ilnya. Nah, takdiruhu apa? Bentuk fi'il yang dihapuskan itu apa? Ilzam. Nah, di sini ilzam. Karena al-ighra itu kita menyarankan seseorang melakukan sesuatu, maka kita perintahkan dia untuk melakukannya itu dengan lafaz ilzam. Uslub ilzam, kata perintah ilzam. Nah, tadi kalau di bentuk yang pertama al-ifrad itu boleh ditampakkan ya. Kita boleh mengatakan ilzam sidqa fil qaul. Nah, sedangkan kalau yang di sini yang di at-takror dan al-atfu kita wajib menghapuskan fi'ilnya. Tidak boleh kita tampakkan. Baik. Nah, ilahuna hal min su'alin. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya lewat Telegram ya. Nah, qabla an nakhtatim hadzal liqa, qabla an nakhtim hadzal liqa bidu'a kafaratil majlis. Nah, coba sekarang Ustazah minta antunna membuat satu contoh kalimat dari setiap macam igro. Kan ada 3 tadi ya. Macam igro ada 3, ada al-ifrad, ada at-takror, ada juga al-atfu. Nah, coba antunna bikin satu contoh dari ketiga macam igro yang tadi. Nah, al-ifrad satu contoh, at-takror satu contoh, dan al-atfu satu contoh. Sudah tunggu ya. Sampai hari Kamis. Baik. Sampai hari Kamis karena besok ada lagi hari Kamis ya. Nah, terakhir itu dikumpulkan hari Kamis. Agar sudah tahu antunna benar-benar paham atau tidak. Naam. نختم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكن جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.